Jadi kalau dikatakan bukan beda tapi bertentangan, memang kita pertama-tama kita harus pahami dulu Al-Quran dan Alkitab ini berbeda dari segi tempat di mana diturunkan, ya, atau di mana itu berada, dan juga berbeda karena memang nabinya, ya, Quran kepada Muhammad, sementara Alkitab atau Injil, itu Injil kan menurut pemahaman Islam diberikan kepada Nabi Isa atau Yesus Kristus. Padahal Nabi Isa itu tidak menulis Injil, karena Isa itu adalah Injil itu sendiri. Injil itu adalah Isa itu sendiri, karena Injil adalah kabar baik. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, bukan hanya beda, bertentangan karena Musa tidak pernah menulis Taurat. Jadi itu pertama-tama. Nah, soal isi, kalau kita telah isinya, ya banyak memang pertentangan, ya, pertentangan, bukan hanya beda lagi, bertentangan. Karena contoh, nah kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183, dikatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu? Nah, Quran selalu menyebut dua, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tentu Yahudi kepada Taurat, ya, dan Nasrani atau Kristen kepada Injil. Nah, setelah kita pelajari, ternyata puasa di dalam Taurat memang ada. Begitu juga di Injil, ada Yesus berpuasa, Musa berpuasa, tetapi Musa berpuasa atas inisiatifnya, bukan perintah Allah, bukan wajib. Jadi ini yang kelihatannya memang bertentangan. Apalagi soal pribadi Isa, sehingga ada teman-teman murtadin tidak mau menyamakan Isa dan Yesus, ya. Karena memang bertentangan soal orang tuanya, soal kelahirannya, dan soal kematiannya. Misalnya Isa dilahirkan oleh Maryam, saudara Harun. Ya, itu keluarganya Maryam, saudara Harun, lalu lahir di bawah pohon kurma. Ya, itu sesuai dengan Quran surat 19 ayat 23 dan sampai 28. Ya. Sementara Yesus dilahirkan oleh Maria, ya, bukan saudaranya Harun. Harun punya saudara itu namanya Miriam, ya. Kalau kita baca di Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7, ya, dia dilahirkan oleh Maria, kemudian di kandang domba, bukan di bawah pohon korma. Dia lahir di Bethlehem, dipastikan di Bethlehem tidak akan tumbuh pohon kurma. Kenapa? Karena musim dingin, sangat dingin sekali. Ya, kurma itu hanya ada di daerah Jericho. Kenapa di situ? Karena Jericho daerah dekat dengan Laut Mati. Jadi walaupun musim dingin di Israel, di situ masih agak sedikit ada matahari, ada rasa hangat lah, panas gitu. Ini lain hal, ya. Lalu kemudian bahwa dia itu tidak disalibkan, ya, Isa tidak disalibkan, sehingga ini bertentangan dengan apa yang disaksikan di dalam Alkitab atau Bible. Kemudian di dalam Islam atau di dalam Al-Quran, Allah bersumpah demi ciptaannya. Quran surat 51 ayat 1 sampai 3. Lalu kemudian juga di Quran surat ke-100 ayatnya yang pertama, yaitu demi kuda. Jadi Allah bersumpah demi kuda yang berlari dengan kencang. Kalau di surat 51 ayat 1 sampai 3, Allah bersumpah demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Kemudian juga di surat Quran surat 90
ayat 1 Allah bersumpah demi kota Mekah. Dan di Quran surat 70 ayat 40, aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami, ya, apakah di situ Allah benar-benar maha kuasa. Sementara di Alkitab, ya, dikatakan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri sebab tidak ada lagi yang tinggi selain dia sendiri. Ya, jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kemudian mengenai manusia diciptakan. Di dalam Quran dikatakan ya manusia diciptakan dari segumpal darah. Itu surat 96 ayat 2. Tetapi juga di Quran surat ayat 7 As-Sajdah itu ayat 7 dikatakan dari tanah. Lalu juga di surat Al-Mu'minun ayat 12 itu dari saripati tanah. Ya. Lalu juga di surat At-Tariq ayat 5 dan 7 sampai 7 dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian di surat 15 ayat 26 manusia diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Lalu kemudian di dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 59 dan juga dalam surat 30 ayat 20 dan 35 surat 35 ayat 11 surat 35 ayat 11 manusia diciptakan dari debu tanah. Dan kemudian di dalam Quran surat 19 ayat 67 manusia diciptakan dari bahan yang tidak ada sama sekali. Dari bahan yang tidak ada sama sekali. Beda-beda ya Pak ya? Surat 11 ayat 61 manusia diciptakan dari bumi. Lalu kemudian di Quran surat 75 ayat 37 manusia diciptakan dari mani atau sperma. Nah, sementara di dalam Alkitab manusia ya diciptakan dari debu tanah. Cuman itu yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ya. Jadi banyak hal yang bukan hanya beda lagi menurut saya, jadi bertentangan sehingga nanti ketika kita bertemu dengan mereka ini akan jadi pertentangan gitu loh. Ya, cukup debatable ya Pak ya. Yes. Barangkali ada yang mau bertanya, kenapa kok bisa demikian Pak ya? Karena kan dikatakan bahwa katanya penyempurna begitu loh. Ini kita tidak mengatakan bahwa soal mau percaya atau tidak ya, tetapi kan kita mau bicara secara akademis nih Pak, bahwa memang ini beda, tapi ternyata bertentangan. Karena hadirnya Islam itu kan 500 atau 600 tahun setelah kekristenan begitu Pak, dan mengatakan sebagai penyempurnanya. Kenapa kok contoh tentang penciptaan manusia tadi kok bisa beda ya? Ada dari lumpur hitam, ada dari debu tanah, sperma. Itu sebuah penjelasan secara holistik atau memang bertentangan seperti itu Pak? Yang Bapak dapati. Jadi ya memang kalau kita lihat di dalam Quran, lalu kemudian kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab hanya memberikan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, ya, selesai begitu aja. Tetapi kemudian di dalam Quran ada 9 ya, tadi dikatakan ya ada 9 ya. Yang terakhir saya katakan manusia diciptakan dari mani dan sperma. Nah mungkin ini karena mengalami perkembangan kah? Atau karena ya saya tidak tahu juga ya, saya nggak bisa mengambil kesimpulan ya. Tetapi yang pasti ketika kita berhadapan dengan mereka dan mereka menggunakan Quran, lalu kita ngotot dengan kita punya Alkitab, ya terjadi perbedaan ya bertentangan dan akhirnya kita kalau logika kita Alkitab, logika mereka ya Quran, ya pasti akan terjadi bentrok, Pak. Gitu. Oke, apakah hal tersebut juga yang membuat Bapak berani mengambil sebuah keputusan lompatan, bahkan keputusan iman yang sangat besar? Saya waktu mengambil keputusan menjadi Kristen, itu saya selalu berdoa dengan cara saya, karena
Pertama-tama saya kan berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus itu, ya. Walaupun kemudian orang mengatakan, itu bukan Yesus, tapi pengalaman saya dijumpai oleh pribadi itu yang kemudian membuat saya punya hasrat untuk mengenal dia lebih jauh dan kemudian terdorong untuk membaca Alkitab. Walaupun Alkitab ini saya dari dulu diajarkan bahwa Alkitab yang ada hari ini adalah palsu, begitu ya. Karena sudah banyak perubahan-perubahan. Tetapi alasan saya berani baca Alkitab ya karena rukun iman yang ketiga di dalam Islam percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi kemudian mungkin opini dibentuk supaya jangan membaca Alkitab, ya Alkitab ini palsu. Tetapi itu saya abaikan karena hasrat atau kerinduan yang begitu kuat untuk mengenal siapa pribadi Yesus Kristus itu. Nah, setelah saya membaca Alkitab dan ternyata memang banyak hal yang bertentangan gitu, ya. Ya, memang ada sedikit persamaan ya. Tetapi lebih dominan adalah pertentangan, ya. Sehingga saya kemudian berdoa kepada Tuhan dengan cara saya, tetapi bukan dengan cara agama saya itu. Saya berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan loh. Jadi tindakan keputusan saya itu bukan tindakan satu malam, bukan ya. Itu malah 1 tahun. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan saya berdoa sampai satu saat saya menemukan membaca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Inilah yang membuat kemudian saya tidak lagi ragu dengan Alkitab, bahwa Alkitab atau Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pak, tadi saya tertarik dengan Bapak dijumpai Yesus itu boleh kasih kesaksian? Oh ya, kesaksian mah sudah berkali-kali ya, baik di Pak Yusuf Manobulu juga di Tamparagi. Nah, jadi di tengah kebencian saya terhadap kekristenan, saya mendapat penglihatan, Pak. Saya mendapat penglihatan. Pada saat saya mempersiapkan sholat subuh. Jadi saya dijumpai oleh pribadi yang saya kenal itu Yesus. Kenapa? Kenapa itu saya kenal Yesus? Karena ada salib yang bermahkotakan duri. Mungkin kalau nggak ada mahkota duri, ya, kalau nggak ada mahkota duri, mungkin saya berkata yang lain gitu. Tapi cirinya adalah ada mahkota duri, ada salib gitu loh. Ada salib, ya, lalu ada mahkota duri gitu. Jadi ini yang hati saya mengatakan, lah ini Yesus. Nah, karena itu ketika saya dalam masa penglihatan itu, pada saat penglihatan itu, saya tuh nggak begitu suka ada di dekat dia gitu loh. Tetapi kemudian setelah itu Yesus ya. Lalu, ya, karena ya saya kan termasuk orang yang membenci dia karena bahwa yang disalib itu bukan Isa itu, tetapi ya Yehudza gitu, orang yang diserupakan, atau Yudas begitu. Yang Yudas yang diserupakan, ya kan. Nanti setelah saya jadi Kristen baru saya mulai berpikir loh, penyaliban Yesus itu kan bukan tindakan sesaat gitu kan. Bukan tindakan insiden begitu, 1 malam gitu kan, ditangkap di tempat yang gelap, lalu kemudian disalibkan lah. Kan tidak. Nah, pikiran saya mulai berjalan di situ bahwa dia kan ditangkap setelah diamat-amati, ya kan, dimata-matai, dan yang menangkap ini tentara Romawi loh, bukan tentara India. Ya, kalau tentara India mungkin bisa salah tangkap gitu kan, kayak di film-film begitu ya, polisi India. Tapi ini tentara Romawi, dan lagi yang sudah mata-matai, lalu kemudian memastikan bahwa dia adalah Yesus karena ada Yudas yang mencium, ya kan? Dia sudah kasih tanda. Nah, lalu kemudian sesudah ditangkap, kan dia dimasukkan ke sel, ya kan? Di penjara di rumahnya Kayafas, Imam Kayafas. Dan hampir hari ini orang kunjungi tempat itu di bawah tanah. Ya, bukan langsung disalibkan, tetapi di penjara dulu, lalu kemudian diadili oleh Herodes dan Pilatus. Coba, ini kan sangat ketat gitu. Lalu kemudian disalibkan. Jadi
Nanti setelah saya itu baru saya mulai berpikir begitu. Tapi waktu itu, jadi saya pastikan dia Yesus itu karena ada salib, ada mahkota duri. Nah, tetapi setelah penglihatan itu berlalu, baru ada kesadaran, wah, iya ya, kenapa saya benci dia? Saya tidak punya alasan yang kuat, ya, untuk membenci dia. Selama ini kan saya hanya mendapat pengajaran dari orang-orang dari guru-guru saya, ya, jadi orang-orang dari luar begitu. Nah, sehingga saya berhasrat untuk mencari tahu dan mempelajari siapa Yesus itu. Dan bagi saya kalau bicara Yesus, tentu yang paling akurat adalah Alkitab, gitu kan? Walaupun ada yang mengatakan di Quran itu ada namanya Isa, tetapi itu yang saya katakan sangat bertentangan soal dia punya keluarga, lalu kelahirannya, lalu kematiannya. Nah, makanya saya harus membaca Alkitab. Tetapi membaca Alkitab itu masih tidak langsung bisa terpenuhi waktu itu, karena membaca Alkitab ini saya harus kumpulkan keberanian. Kenapa? Karena ya kami tidak dianjurkan membaca Alkitab, begitu. Lagian kalau ketahuan oleh orang tua saya baca Alkitab, ini bisa jadi perang ini. Ini namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa saja, gitu kan? Nah, karena itu saya kumpulkan keberanian. Nah, salah satu saya memberanikan membaca Alkitab adalah rukun iman yang ketiga itu, ya. Rukun iman yang ketiga, yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, maka saya baca. Waktu saya baca, loh kok bertentangan nih ya. Bertentangan ya, seperti manusia diciptakan ini kok bertentangan gitu kan. Lalu kemudian Isa itu sendiri atau Yesus itu sendiri bertentangan kan, bahwa dia dilahirkan oleh Maria, bahwa dia lahir di Bethlehem, ya. Lalu kemudian dia disalibkan, dan disalibkan itu ada saksi mata, ya, bahkan ibunya sendiri, ya. Lah, banyak hal, ya, sehingga saya makin membaca kok makin tertarik gitu, baca terus, tetapi tidak langsung menjadi Kristen, tetapi karena untuk meninggalkan iman Islam itu banyak hal yang dipikirkan, menjadi seorang murtadin itu banyak hal yang dipikirkan ya zaman itu. Tapi kalau zaman kini saya bisa berkata hari gini belum murtad, capek deh, gitu kan? Nah, iya kan? Nah, Pak Rusli, saya mau tanya Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap Kristen sebelum dan setelah terima Yesus, Pak? Dan terutama gini, jadi ada tiga fase, Pak. Sebelum terima Yesus, lalu tatkala ada di transisi antara percaya tidak, murtad dan tidak dari sono, lalu akhirnya mengambil keputusan dan sekarang malah jadi hamba Tuhan. Sebelum saya jadi Kristen, bagi saya kekristenan itu bukan hal yang menarik. Bagi saya, kekristenan adalah orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhannya. Kenapa? Karena saya berada dalam agama yang begitu ketat menjalankan aturan-aturan agama itu dengan konsekuen gitu ya. Jadi seperti sholat. Kami kan sholat 5 waktu. Ya kan? Sementara gereja atau orang Kristen, kalau ditanya, berapa kali Anda beribadah? Ya, bingung dia. Nah, itu kan. Jadi bagi saya, kekristenan itu adalah orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan. Sehingga kalau hari ini saya boleh berkata, karena nanti sekarang ini lagu itu baru diciptakan, kalau dulu kan belum ada lagu itu. Ya, hanya bagus di lagu. Ya kan? Tetapi tidak, orang Kristen hanya bagus di lagu, tapi dalam kehidupan praktis jauh dari lagu. Karena lagunya begini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, gitu kan. Tapi sebetulnya hidupnya itu suka-suka dia, gitu loh. Beda sama saya dulu, sebelum saya jadi Kristen, saya Islam, hidup saya bukan suka-suka saya, suka-suka Tuhan. Kenapa? Karena 5 waktu sholat ini harus dilakukan tepat waktu. Ya, nggak boleh suka-suka saya, nggak bisa. Walaupun saya tidur misalnya jam 3 pagi,
Tetapi ketika mulai terdengar panggilan beribadah dari menara masjid, as-salatu khairum minan naum, ya kan? Lebih baik sholat daripada tidur. Saya harus bangun. Saya harus bangun gitu. Walaupun nanti sesudah sholat baru tidur lagi. Jadi bagi saya, sebelum saya jadi Kristen, saya melihat kehidupan kekristenan itu tidak menarik gitu loh. Artinya kalau dibandingkan dengan kehidupan keagamaan saya, apa sih kekristenan itu? Nggak ada artinya gitu. Soal cinta, orang Kristen cinta Tuhannya itu sebenarnya lebih tebal orang Islam gitu loh. Ini yang kita perlu belajar dari orang Islam. Ya, saya kasih jempol di situ. Ya. Orang Islam punya kecintaan terhadap Allah itu begitu tebal, begitu militan loh. Dibandingkan dengan orang Kristen kebanyakan. Ini jujur loh. Ini jujur. Kita harus belajar dari orang Islam. Dari segi ini saya kasih jempol. Bagaimana militan mereka begitu. Ya, bayangkan saya umur 5. Pokoknya udah tahu. Sebelum saya bisa membaca, sebelum saya membaca buku-buku umum, saya harus baca Al-Quran. Itu prinsip orang tua saya. Ya, sebelum kami membaca buku-buku yang lain, kami harus membaca Al-Quran dulu. Dan itu sejak kecil. Dan harus baca dan hafal, walaupun artinya belum tahu. Sebab nanti umur 12 tahun, ya, saya sudah harus hafal beberapa surat pendek. Untuk apa? Untuk sholat. Sebab 12 tahun itu, sholat itu sudah, kalau anak 12 tahun belum sholat, itu mesti dihajar dia. Ya, karena sudah akhir balik. Jadi sudah sangat wajib dia. Nah, karena itu harus hafal. Ya, hafal. Jadi itu luar biasa. Nah, hari ini saya coba lihat. Hari ini orang Islam itu, anak-anak umur 7 tahun, sudah hafal 30 juz. Ini sangat luar biasa. Kita harus belajar dari mereka. Gitu loh. Saya berikan apresiasi untuk hal itu. Nah, jadi kalau ditanya, bagaimana pandangan saya terhadap kekristenan? Bagi saya, Kristen itu agamanya orang Barat. Nah, ini dia. Agamanya orang Barat. Agama penjajah, Pak, biasanya dia. Ya, agama. Dan Barat itu kolonialis, penjajah. Ya, karena itu ya mungkin ada sentimen Barat dikit gitu kan. Kenapa? Karena begini, Indonesia ini terlalu naif kalau kita katakan Indonesia ini miskin. Wow, Indonesia ini kaya. Kalau Indonesia ini dekat Mesir, ya, maka orang Israel itu mungkin dia keluar dari Mesir datang ke Indonesia. Iya, cuma karena jauh dari Mesir. Karena di Indonesia ini kaya raya loh. Kekayaan alamnya ya, udaranya, tanahnya, hutannya, ya kan, lautnya. Ya, ini kaya raya. Dan karena itu haram hukumnya anak bangsa ini lahir di bangsa ini, hukumnya haram kalau dia miskin. Nggak boleh dia miskin. Karena dia lahir di tanah yang berlimpah susu dan madu. Dikatakan begitu. Tetapi kenapa hari ini banyak yang miskin? Ya, selain pertama salah urus, ya yang kedua ya dirampok begitu kan. Ya, saya tidak berbicara politik, ya dirampok. Oleh siapa? Oleh Barat begitu. Ya kan? Diambil kekayaan kita, lalu kemudian dia bawa ke sana, nanti dijual lagi kepada kita. Ya lihat aja Papua. Ya kan? Nah, jadi ini sudah rahasia umum. Nah, jadi bagi saya ya Kristen itu adalah agama kolonial. Ya. Nah, kenapa? Karena kekristenan gereja yang ada di Indonesia ini adalah gereja yang diimpor dari dunia barat. Pertanyaannya, apakah kekristenan itu dari barat? Tidak. Ya kan? Kristen lahir dan berakar di Timur Tengah, di Palestina. Yesus lahir di Bethlehem, itu kan Palestina. Ya, dia disalibkan di Yerusalem, itu Palestina kan, Saudara. Jadi, nah ini, kalau ditanyakan lagi bagaimana Anda melihat seorang Kristen, bagi saya ya Kristen itu kafir. Kristen itu kafir. Kenapa kafir? Karena yang pertama ada konsep Allah Tritunggal. Ya.
Sehingga dikatakan di dalam Quran, bukan tidak berdasar loh, ada dasarnya dalam Quran. Quran mengatakan di dalam Quran surat Al-Maidah 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasatin. Sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Ya. Dan saya sepakat dengan ayat itu karena saya masih Islam, karena saya gagal paham melihat Allah Tritunggal. Saya pikir Allah Tritunggal itu bicara soal keberapaan Allah. Sehingga cocoknya ayat ini untuk menghantam atau menggugat iman Kristen. Ya. Nah, jadi itu dasarnya. Yang kedua, ya karena Allah punya anak. Ya kan? Orang Kristen kok Allahnya beranak. Ya anak Allah, Yesus namanya itu kan. Nah, orang Kristen itu punya anak. Sehingga dikatakan di dalam surat surat berapa itu? Dikatakan wa qalu tahazallahu waladan. Mereka, orang kafir berkata Allah punya anak. Sehingga sangat terkenal surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, jadi ini benar nih, orang Kristen nih, ya. Dia punya Allah itu beranak, yang namanya Yesus. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kafir ya, kembali surat Al-Maidah ayat 72. Ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata bahwasanya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Nah, itu dia. Jadi kenapa dikatakan orang Kristen itu kafir? Karena dia menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Sehingga kita mendengar Iren Handono ya mengatakan bahwa Yesus itu baru dilantik menjadi Tuhan tahun 325 Masehi. Sebelumnya dia bukan Tuhan. Nah ini, jadi sebelum saya jadi Kristen, saya melihat orang Kristen itu kafir. Dan karena itu saya tidak suka bergaul dengan orang Kristen. Ya kenal boleh, tapi bergaul nggak bisa. Saya membatasi saya membatasi diri. Kenapa? Karena saya pegang prinsip yang belakangan saya tahu itu prinsip Alkitabiah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, bagi saya Kristen itu buruk. Karena apa? Karena Allahnya tiga. Karena Allahnya beranak, ya. Karena dia menyembah manusia Yesus. Nah, kami melihat Yesus itu atau Isa itu hanya sebatas nabi dan rasul yang tidak lebih hebat daripada Adam. Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya, sementara Isa itu hanya tidak punya ayah tapi punya ibu. Sekarang yang kedua, apa tadi? Bagaimana saya melihat kekristenan di saat masa transisi? Ya, dalam kebingungan ya. Dalam kebingungan Bapak ini kan. Jadi, sebelum transisi lalu setelah. Ya. Jadi masa transisi, waktu masa transisi ini karena saya sudah membaca Alkitab. Lalu kemudian saya memberikan semacam perbandingan. Nah, waktu saya membaca kitab Alkitab dan Al-Qur'an, ya karena memang bertentangan, ya kan? Ya, tetapi ada sedikit titik temu gitu kan. Nah, tetapi karena karena saya awam ya, masih awam, jadi saya pikir ya ada semacam titik temu ya. Ya, tetapi setelah saya membaca dua kitab suci ini berada dalam kebimbangan ya. Nah, maka itu saya berhenti untuk melakukan kegiatan ritual ya. Saya mau berdoa dengan cara saya sendiri ya. Saya minta sama Tuhan, saya tidak lagi mau beragama gitu. Karena agama kok membingungkan gitu kan. Lalu saya sudah membaca dua kitab suci. Kok ini dikatakan begini, kok di sini lain nih ya. Maka saya bilang begini, Tuhan, Engkau yang mempunyai hak cipta.
kitab suci. Ya. Kalau Alkitab ini salah, lupakan saya kepada yang lain. Ya, pikiran-pikiran yang lain. Ya. Ajaran-ajaran yang dulu saya terima, yang mengatakan Alkitab ini tidak benar, ya, Alkitab ini palsu, ya, maka lupakan saya kepada hal-hal yang lain, ya. Kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya kepada Alkitab. Ya, saya berdoa begitu. Karena kemana lagi saya mau bertanya? Pasti kalau saya bertanya di Ustadz, pasti dia akan menjelaskan dalam perspektif dia, dalam logika pikir dia. Atau kalau saya tanya kepada pendeta, pasti pendeta akan memberikan jawaban tentu dalam logika pikir dia, logika pikir Kristen. Wah, saya tanya aja deh sama Tuhan. Nah, sampai kemudian satu waktu kembali saya dijumpai oleh pribadi Yesus itu. Ya, kalau saya tidak bertemu dengan sosok yang luar biasa itu, mungkin saya tidak jadi Kristen sampai hari ini. Kenapa? Karena setelah saya bertemu dengan pribadi itu, lalu saya baca Alkitab di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, saya ambil keputusan. Nah, waktu saya ambil keputusan, ada semangat yang begitu menggebu-gebu memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan pokok yang saya beritakan adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Nah, makanya saya kemudian dilaporkan sebagai seorang penista agama. Seperti yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim. Ya. Kemudian juga Muhammad Kaceh. Ya. Lagi santer hari ini si Paul Zhang, ya. Nah, saya dilaporkan, saya diproses secara hukum, ya. Kemudian saya dituntut 4 tahun pidana penjara. Ancaman maksimal dari 156A KUHP itu 5 tahun. Itu tahun 92, Pak, terjadi, ya. Bagaimana perasaan Bapak waktu itu, Pak? Waduh. Bapak bersaksi malah dianggap penistaan. Ya, waktu itu ya tentu saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena siapa saya? Karena saya sudah dijerat dengan pasal itu, ya sudah ikuti saja. Walaupun saya ceritakan di live sama Tamparagi berapa hari lalu bahwa Kapolres waktu itu mau melepaskan saya karena dia melihat bahwa sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah, tetapi karena udah banyak muatan di sana, ya sudahlah. Ya, saya diproses secara hukum, lalu kemudian sebelum putusan, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan, ya, pleidoy. Di sini saya mengangkat beberapa bukti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Islam, ya, baik itu selebaran, baik itu buku-buku yang diperjualbelikan dan diedarkan secara luas yang mencaci maki kekristenan, yang menodai agama Kristen, ya, Alkitab, Yesus Kristus dan seterusnya, ya. Saya beberkan di pidato pembelaan, tetapi apa yang terjadi? Saya dituntut 4 tahun, putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat, Pak. Malah lebih berat ketika saya menyampaikan, loh, ini juga yang dilakukan loh oleh saudara-saudara kita Muslim gitu. Malah saya diberatkan 6 bulan dari tuntutan jaksa, ya. Kita bisa bikin apa? Makanya sebenarnya kalau ditanyakan, ya, apakah Anda nyaman untuk Indonesia? Ya, mudah-mudahan kesini-sini Indonesia ini menjadi betul-betul 100% Indonesia yang mengayomi seluruh agama yang diakui oleh pemerintah, oleh negara. Ya, jujur, ya, kalau ditanyakan kepada saya, ya, sebaiknya saya nggak tinggal di Indonesia gitu. Kenapa? Ya, rasa diintimidasi itu masih ada, di teror itu masih ada. Anak-anak saya dibully, ya itu masih terasa. Ya, cuma apa boleh buat? Makanya saya bilang bahwa, ya, kalau saya punya uang banyak, ya, saya harus tinggal di satu komplek yang mungkin eksekutif begitu, yang tidak sembarang orang masuk, ya, ada security-nya. Ya, tapi apa boleh buat saya, karena saya ini
hidup dari kasih karunia Tuhan. Makanya kalau ada yang mengatakan saya jadi Kristen itu dikasih duit, dibayar, siapa yang bayar, siapa yang mau kasih duit? Haleluya. Iya. Iya. Nah, jadi Saya Pak Philip, maaf Pak Rusli. Saya ya, pernah di Bengkulu, Pak. Ada seorang muda pulang sekolah, jadi di Bengkulu Utara di Kuro Tidur itu. Pulang sekolah ada anak muda, ternyata dia lagi syiar agama Islam. Saya dengar langsung ya. Oh, wah, dengan waktu itu kan belum seperti sekarang ya, bahwa dia mengatakan saya dirayu untuk jadi Kristen dan saya ditawarin uang dan saya dengar langsung ya. Jadi saudara, saya dengar langsung. Nah, dan Bapak juga dituduh demikian, MKC juga dikatakan karena dia orang tidak punya, tidak berada, makanya dia cari duit di kekristenan dan sebagainya. Saya rasa itu tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa kok seperti itu pertentangannya, Pak ya? Cara mereka merespon. ya, itulah yang saya Silakan tidak lanjutkan, Pak. mengerti. Ya, itulah yang saya tidak mengerti bahwa harusnya dipanggil dong kita, ditanya gitu loh. Ya, itu kan asumsi mereka. Saya mau katakan bahwa di awal-awal saya mau bertobat itu ada sidang keluarga. Ayah saya minta bantuan dari rekan-rekannya, termasuk juga pejabat pemerintah yang kebetulan masih keluarganya. Ya, beliau sekda. Tetapi waktu saya menghadap beliau, dia pikir bahwa saya diiming-iming, ya, dijanjikan. Begitu saya bilang tidak. Saya ceritakan apa yang terjadi dengan diri saya. Ya, tetapi dia tidak bisa terima bahwa ya itu penglihatan itu kan hanya semacam menghayal atau apa, hayalan atau apalah. Ilusi gitu ya, Pak ya. Ilusi, ya kan, ilusi. Tapi saya bantah terus, ya saya bantah terus. Nah, karena supaya tidak terjadi perdebatan, karena saya tahu dia pemerintah, langsung saya katakan, bukankah Indonesia menjamin kebebasan beragama, pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 45. Nah, di situ dia tersentak. Waduh, ya juga ya, benar juga. Jadi dia itu disadarkan dengan apa yang saya katakan, sehingga dia tanyakan, kamu umurnya berapa? Saya kasih tahu, dia berkata, sudah kalau begitu kamu keluar dulu dari daerah ini karena ada gerakan-gerakan yang bisa mencelakaimu gitu. Ya, karena dia masih ada hubungan famili, jadi dengan dia berkata bahwa keluar dulu dari daerah itu, nanti dia kasih biaya begitu ya. Nah, seharusnya dipanggil gitu, jangan ada asumsi, ya siapa yang mau kasih duit? Iya kan, saya itu sampai hari ini juga Tuhan proses ya, di penjara, dipukul babak belur coba. Saya itu sampai gitu, Pak? hanya karena ya saya itu di penjara saya bisa kuat, saya bisa bertahan itu karena saya mengingat perjumpaan dengan Yesus. Kalau hanya mendengar Injil ya, atau kemudian hanya membaca, mungkin saya bisa ya saat itu mungkin saya boleh langsung menyangkal begitu ya, karena saya tidak mau menghadapi penderitaan begitu. Ya, tetapi karena saya ingat bagaimana saya mengalami perjumpaan. Bahkan ketika di Manado pun, Pak Heri ya, saya datang di gereja sentrum, Pak Heri kan di sana ya. Saya datang ke gereja sentrum ya. Di gereja Gemim sentrum itu ya, saya datang, pendeta nggak mau terima, Pak. Kenapa? Karena KTP saya Muslim. Masih Islam, Pak. Iya, Pak. Bahkan saya datang ke gereja Kristus, Pak. Tahu, Bapak tahu gereja Kristus? Ya kan? Saya datang, itu pendeta Irawan, saya sebut aja lah namanya ya. Waktu itu saya karena terkatung-katung, Pak ya, saya hari Minggu itu datang ke gereja itu. Saya berharap di gereja itu bisa memfasilitasi saya dengan kursus Alkitab, karena di situ ada kursus Alkitab. Tahu gereja Kristus kan dia luar biasa. Nah, saya datang hari Minggu, datang dengar khotbah, pas pendeta Irawan, saya nggak tahu beliau sudah di mana, sudah mutasi kemana. Ya mudah-mudahan sudah mutasi di surga, karena ya pasti umurnya juga sudah sangat tua kalau di beliau masih hidup. Ya, nah, iya Pak Heri. Nah,
waktu selesai ibadah, ya, jadi khotbah itu dia bicara tentang kasih. Wah, luar biasa, Pak. Dia bicara di khotbah tentang kasih sehingga hati saya begitu senang, dan saya bilang, oh, pendeta ini bisa menerima saya. Tetapi waktu selesai ibadah, saya jumpai dia di konsistori, Pak. Dia menolak saya. Dia menolak saya, Pak. Wow. Dia menolak. Coba, lah, emang kita kalau jadi Kristen langsung disambut oleh gereja? Jangan. Tidak, makanya saya bilang ya, kalau ada orang mau bertobat, jangan langsung disambut ya. Bisa saja motivasinya jelek kan? Ya, Iya. Ada juga kasus-kasus yang itu sih Pak, memanfaatkan Ya, salah juga banyak. itu karena memang Gebim waktu itu punya pengalaman buruk masalah itu. Jadi mereka juga sangat selektif mungkin. Ya, tapi betul. ya selektifnya kita, tapi jangan langsung menolak begitu kan? Betul. Diterimalah begitu. Kan saya pingin ada belajar Alkitab, ya kan? Iya Oleh kan? pernah kejadian juga di Jakarta juga ada sih Pak, ngaku-ngaku seperti itu. Oke, tidur sini. Besoknya keyboard, komputer terjadi pengangkatan. Itu Pak. Jadi ini orang-orang saya juga pernah ngalami loh Pak. Bayar. Saya juga pernah ngalami Pak. Anak muda sekitar mungkin 10 tahun 13 tahunan yang lalu lah. Anak muda datang ngomong, wah bapak saya di Amerika sudah pisah, kemudian nangis-nangis. Dia sekolah di Unsrat, kuliah Unsrat di Fakultas Hukum. Dia dulunya Islam. Ya siapa yang nggak senang ya. Kalau kita didoakan tuh bisa nangis loh Pak. Wah nangis. Ternyata penipu gitu. Nah ini oknum-oknum ini kadang-kadang, waduh bikin runyam deh. Ya oknum-oknum beginilah yang kadang-kadang membuat gereja itu hati-hati, tapi yang terlalu hati-hati juga tidak. Ya jangan begitu juga ya Pak ya. Oke silakan lanjut Pak. Karena waktu itu saya datang ke gereja itu menemui pendeta itu mau pingin belajar Alkitab. Nah sekarang Bapak nih, kalau ada orang mau belajar di Alkitab di Bapak, masa Bapak langsung menolak gitu kan? Ya kita boleh curiga, tapi artinya kita kasihlah pelajaran yang dia minta. Apakah dia mau terima Yesus atau tidak, itu urusan Tuhan kan? Gitu. Nah, saya itu Pak, keluar dari gereja itu, saya kehilangan keseimbangan Pak. Benar, saya kehilangan keseimbangan. Kenapa? Karena saya keluarga udah tolak. Datang di gereja juga seperti antara ya terima dan tidak terima itu loh. Apalagi ditolak oleh pendeta Irawan ini Pak. Aduh, saya terjadi apa ya, kehilangan keseimbangan. Saya hampir ditabrak itu Pak, angkot ya. Yang mikrolet, kalau sana bilang mikrolet ya. Ya sudah. Jadi tapi saya ada suara yang begitu kuat dari hati saya, jangan lihat pendeta, jangan lihat gereja. Lihat aku, pandang aku. Itu yang menguatkan saya. Jadi saya bilang, kalau saya nggak ketemu Yesus, mungkin sudah lama saya berbalik. Kenapa? Karena waktu saya diproses secara hukum, itu ada tawaran. Tawarannya bukan duit, tetapi kalau saya tawarannya begini, kalau saya mau menyatakan diri kembali kepada kekasih yang lama, maka ditutup. Ya kan, berarti ditutup. Karena memang untuk penerapan pasal 156A itu seharusnya bukan langsung langsung di sidang begitu, tapi ada peringatan keras ya begitu. Jadi kan saya bisa menyatakan bahwa saya balik lagi deh, kembali kepada kekasih yang lama gitu kan. Ya, itu sudah ada tawaran seperti itu bahwa ditutup masalahnya. Tapi saya tetap enggak. Saya tetap mengikuti aja. Dan berakhir 4 tahun 6 bulan, ya saya tetap puji Tuhan, ya. Saya jalani naik banding, putusan Pengadilan Tinggi Palu itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso. Saya nyatakan kasasi. Kasasi juga menolak permohonan kasasi. Jadi saya harus jalani 4 tahun dan 6 bulan. Akhirnya saya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Manado, Pak Heri. Jadi dari rutan Poso. Kenapa? Karena masyarakat kurang namanya juga awam di bidang hukum, mereka kurang paham hukum.
mereka nggak mau terima dengan putusan yang dinilai begitu rendah, 4 tahun dan 6 bulan. Padahal saya dituntut 4 tahun. Ancaman maksimal dari pasal 156A itu adalah 5 tahun. Lah saya sudah putusan 4 tahun dan 6 bulan. Nah artinya sudah cukup lah. Tetapi masyarakat pikir itu terlalu ringan gitu kan. Nah makanya ada gerakan-gerakan ya begitu ya. Sehingga rumah tahanan negara Poso itu harus ekstra jaga. Akhirnya saya Muspida menyarankan saya itu pindah. Lalu saya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan di Tuminting di Manado, Pak. Gitu, Pak. Ya. Ya. Saya menyelesaikan Wah, luar biasa. saya menjalani masa pidana, saya menyelesaikan studi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Pak Heri. Oh, di UKIT. UKIT. Di UKIT, Pak. Itu kampus saya, tapi kan baik. UKIT hari ini sudah terbelah dua. Ya, bukan terpecah, Pak. Mekar, Pak. Pemekaran. Oh, Mekar ya, Mekar. Ya. Nah, kemudian Pak, saya selesai studi, saya vikaris, ya. Jadi saya vikaris, Pak. Vikaris, lalu 1 tahun vikaris, diteguhkan menjadi pendeta. Baru saya hijrah ke Jakarta. Begitu, Pak. Baik. Ijazahnya ada ya, Pak ya? Ada ijazah, ada Pak, ada UKIT, ada. Soalnya kan ada banyak yang ngaku-ngaku nih Pak, Doktor of Karburator Traktor, tapi ijazahnya nggak jelas. Kalau Bapak bisa Ini ada skripsinya Pak, skripsinya masih ada Pak. Siap. Nih. Ya. Baik. Coba di zoom dulu, di zoom. Ini diperbesar nih. Ya. Ini kamera kayak ini nih. Nah, nih. Ini UKIT nih. Siap. Ada. Oke. Ini wah, luar biasa. judulnya Qadla dan Qadar dalam Islam. Ya. Analisis terhadap pemahaman takdir di rumah tahanan negara Poso dan lembaga pemasyarakatan Manado. Wah, pengalaman pribadi Bapak ya? Iya. Luar biasa. Baik, ini sudah banyak rekan-rekan yang akan ngobrol nih Pak. Satu pertanyaan saya sebelum ini nanti Skevi, Andre Noto, Kepala Desa juga Jubinsu. Begini Pak, orang percaya Nabi, kitab suci dan Tuhannya, apapun agamanya, entah dia Tuhan yang Esa atau dia Dewa Dewi, tujuannya adalah kalau di bahasa kita, terutama Islam dan Kristen kan sama nih bahasanya, yaitu surga tujuan utamanya Pak. Semuanya kan begitu. Sampai contoh yang di Muslim itu orang-orang yang bom bunuh diri, jihad apa itu kan banyak juga terpesona dengan tawaran-tawaran surga, dapat 72 bidadari, bahkan Ustadz Zulkarnain mengatakan kalau dia mati syahid itu 2 juta sekian bidadarinya, orang termiskin saja mendapatkan 4.000 bidadari. Wah, saya nggak bisa bayangkan itu. Dan ujung-ujungnya di sana ada mengatakan kesibukannya memecahkan keperawanan istri-istrinya gitu ya. Sangat berbeda jauh, bahkan bertentangan dengan kekristenan. Nah, apa pandangan Bapak dalam hal ini sebelum dan setelahnya? Apakah dulu waktu Bapak masih di Muslim juga sama pikirannya gitu? Setelah di Kristen ternyata bertentangan. Bisa Bapak jelaskan singkat? Ya, seperti itulah Pak. Jadi, tetapi waktu saya di Islam, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh saya di dalam Islam sangat berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Ya, sehingga saya tetap karena kita ada dalam satu negara, ya kita tetap saling menghormati. Ya lakum dinukum waliyadim, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, sebenarnya itu adalah ajaran yang sangat luar biasa untuk menjaga keberagaman ya. Jadi Al-Quran sudah memberikan garis, ya lakum dinukum waliyadim, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya ya, kau jalankan agamamu dan aku jalankan agamaku. Artinya jangan saling mengganggu. Nah, akan salah kalau akan saling mengganggu. Makanya saya juga sebenarnya tidak sepaham kalau ada orang memberitakan Injil tapi dengan cara melukai, itu kita nggak boleh. Karena saya sudah alamin, saya pernah di penjara
ya keluar penjara saya mulai diberikan hikmat gitu. Mungkin dulu saya kurang pinter untuk memanage kata kalimat yang keluar dari mulut, ya kan? Sehingga saya dijerat dengan pasal itu ya, pasal 156A KUHP ya. Tetapi setelah kita keluar dari penjara, ya kita harusnya lebih berhikmat gitu kan, lebih berhikmat. Nah, jadi pemahaman saya setelah saya menjadi Kristen, ya, saya melihat saudara-saudara Islam, ya, saya tetap melihat mereka sebagai saudara gitu kan. Walaupun mungkin mereka menganggap ya kita tidak seiman, ya berarti tidak bersaudara, karena tali persaudaraan di dalam Islam itu hanya untuk sesama Islam ya. Karena di dalam kekristenan ya Tuhan mengajarkan, Tuhan kita mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh. Ya kan? Musuh aja kita kasihi, kita doakan ya. Doa untuk musuh. Ya, kalau hanya Yesus katakan berdoalah untuk musuhmu, ya sangat gampang. Mungkin doa kita doa kutuk. Tetapi Yesus menekankan kasihilah musuhmu. Berdoalah. Nah, doa yang lahir dari kasih pasti berkat. Ya. Doa yang lahir dari kasih pasti tulus. Ya kan? Maka kita berdoa. Walaupun orang mungkin karena dia ingin masuk surga, lalu kemudian bom gereja. Karena memang gereja selalu mengantar orang ke surga. Ya kan? Dia bom gereja, ya kita doakan. Dan kita doa tulus. Karena dilandasi oleh kasih. Ya, jadi setelah saya jadi Kristen, ya, saya melihat saudara-saudara saya kan masih banyak saudara-saudara saya keluarga Meno Arfa yang Muslim, dan kemarin ada pesta perkawinan dari salah satu ya termasuk cucu saya karena ponakan saya punya anak. Ya kita kumpul keluarga Meno Arfa, saya dicari, ya mereka cari saya, bukan saya yang cari mereka telepon, saya datang. Ya, kita tetap bersaudara, dan mereka bilang ya karena walaupun Anda sudah punya iman yang lain, tetapi kita tetap saudara ya, karena memang keluarga gitu kan. Nah, kalau mereka mampu memandang seperti itu, bagaimana saya yang diajarkan oleh Tuhan saya, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Ya, jadi kita berharap ya. Kita juga dalam memberitakan Injil, kita juga harus ya mengedepankan kasih ya. Kita menghargai, menghormati dan menyelamatkan. Saya kira begitu, Pak.